Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, masih dalam suasana Lebaran. Ini hari kedua Idul Fitri. Ya tentunya banyak dari kalian, kita semua masih dalam keadaan rileks, santai. Mungkin juga masih melanjutkan silaturahmi ya ke rumah handai tolan saudara dan lain-lain. Dan juga mungkin ada yang liburan. Kalau kita mungkin dalam suasana yang masih santai atau rileks, tapi tidak demikian dengan tim nasional kita. Karena dalam waktu atau kurun 5 hari, timnas Indonesia akan segera menjalani FIFA Series ya, menghadapi Saint Kitts and Nevis, dan selang 3 hari akan menghadapi Solomon Islands atau Bulgaria. Dan tentunya para pemain juga baru saja, sebagian besar para pemain tim nasional kita yang di luar negeri, pemain abroad kita baru saja menjalani laga terakhir mereka sebelum kemudian terbang ke Indonesia, yaitu tadi untuk bergabung di dalam pasukan John Hartman untuk menjalani FIFA Series, pertandingan pertama setelah round 4 kita kemarin. Dan tentunya ada 6-7 pemain yang akan gue bahas di kesempatan kali ini dalam edisi Rapot Abroad. Dan tapi sebelum kita ke situ, ada dua hal yang mau gue sampaikan. Pertama, gue mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu setia nonton channel Bung Harpa, yang juga banyak memberikan masukan, kritikan, bahkan hujatan juga. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalau setiap ada video-video gue yang terbaru yang kadang-kadang jamnya random, kalian gak ketinggalan. Dan yang kedua, sebelum kita bahas pemain Rapot Abroad tadi, gue hanya mengingatkan untuk sementara waktu ini memang ada 5 pemain tim nasional kita, pemain katakanlah pemain utama yang sebelumnya sering mendapatkan tempat itu masih dalam penanganan BPJS ya, atau penanganan cedera. Kita mulai dari pemain belakang, ada Mads Hilgers. Kita semua tahu, ini karena banyak juga yang nanya Mads Hilgers kemana ya gitu. Mungkin kalian semua banyak yang udah tahu, tapi ada yang belum. Ini masih menjalani cedera yang cukup panjang, ACL ya. Jadi musim ini sudah selesai buat dia. Kemudian ada Asnawi Mangkualam juga dari Port FC di Thai League tentunya, dan juga Pratama Arhan. Dua-duanya ini sama-sama di Thai League. Kalau Asnawi di Port FC, kalau Pratama Arhan di Bangkok United. Lalu kemudian juga ada Marcelino Ferdinand yang kembali ke Oxford United untuk menjalani pemulihan cedera. Dan satu lagi tentunya yang terakhir mendapatkan cedera, yaitu Milano Jonathan. Sini juga cukup miris ya, karena saat kita membutuhkan dia, saat mendekati hari H FIFA Series, dia malah cedera saat menghadapi Heerenveen. Dan ini juga sama ya, mungkin sampai akhir tahun bahkan harus beristirahat. Nah, itu sedikit update dan juga bridging dari gua buat teman-teman semua. Kali ini kita langsung ke inti video gua di kesempatan kali ini di hari Minggu ini ya, teman-teman semua ya, tanggal 22. Kita mulai dari Serie A aja, karena ada 2 pemain kita yang di Serie A dan ya cukup menarik untuk kita ulas, siapa lagi kalau bukan Emil Laudero dan JHS. Dan kebetulan kemarin atau dini hari tadi, dua-duanya meraih hasil yang positif. Buat gue nih positif. Yang pertama, Emil dulu. Emil menghadapi Parma. Ini pertandingan away, banyak yang menduga ini akan menjadi hasil winner yang kesekian kalinya. Tapi ternyata kemarin agak di luar dugaan, Cremonese tampil baik dan tampil tajam. Karena selama ini yang menjadi persoalan bukan pertahanannya. Ya pertahanannya juga ada masalah, tapi kalau kita bicara Emil Laudero, dia salah satu bahkan pemain portiere, kiper yang paling banyak melakukan save di Serie A. Tapi memang lini depannya ini relatif mandul. Tapi kemarin nggak tahu gimana tiba-tiba mereka bisa mencetak 2 gol dan clean sheet pula. Dan ini merupakan kemenangan pertama dalam 17 pertandingan sepanjang musim ini, sepanjang 17 laga terakhir ini di Serie A. Baru kali ini Cremonese akhirnya mendapatkan kemenangan dan clean sheet ya, karena concern kita adalah Emil Laudero, sehingga yang tadinya Cremonese ada di papan atas awal-awal ngalahin Milan, kita ingat kan, di San Siro, kemudian turun ke papan tengah berdampingan dengan Sassuolo, tapi lama-lama melorot dan bahkan sempat menyentuh zona merah sebelum akhirnya kembali keluar untuk sesaat. Kita nggak tahu, karena Lecce kalau nanti seri atau menang maka Cremonese kembali terperosok lagi ke zona merah. Tapi paling enggak untuk sementara waktu memberikan boosting moral dan memberikan harapan juga bagi Cremonese untuk bertahan di Serie A musim depan. Ya, walaupun status Emil Laudero ini pemain pinjaman dari Como, ya tapi tetap kita berharap dia bisa tampil perform dan membawa Cremonese bertahan di Serie A musim depan. Nah, selang beberapa jam kemudian di panggung yang sama masih di Serie A di Giornata ke-30 ini,
JITSES away ke Turin, ke kandangnya Juventus, dan kembali menurut gua nih hasil 1-1 ini ibarat kemenangan ya buat tim seperti Sassuolo melawan tim bertabur bintang, punya sejarah, main di kandang yaitu Juventus. Tertinggal lebih dulu di babak yang pertama, tapi kemudian di 1 jam permainan Sassuolo bisa menyamakan kedudukan. Untuk JITSES sendiri sebenarnya penampilannya kurang, biasa-biasa aja lah kalau mau dibilang seperti itu ya. Bahkan dia melakukan sebuah kesalahan ketika agak sedikit kurang sigap menjaga bola lambung, kemudian dia kalah sundulan sama pemain Juventus, kena tangannya dia, kemudian dihukum penalti. Untungnya kiper mereka top ya, bukan hanya ditangkis tapi ditangkap tendangannya, dan juga Vlahovic yang dimasukkan di babak yang kedua juga nggak bisa berbuat banyak. Jadi untuk penampilan individu JITSES sebenarnya di laga ini nggak terlalu istimewa, tapi hasilnya ya cukup istimewa, membuat Sassuolo saat ini cukup nyaman di papan tengah, dan ya hampir pasti bertahan di Serie A musim depan ya. Jadi another record will be written by JITSES. Jadi 2 hasil yang buat gua positif dari Serie A buat pemain abroad kita, JITSES dan juga Emil Laudero. Nah, kita geser ke Belanda karena ini cukup banyak sebenarnya pemain kita di situ, tapi ya karena Milano Jonathan sudah tidak dibahas lagi karena cedera, maka tersisa ada 3 atau bahkan 4. Kali ini ada 2 pemain yang akan kita bahas, tim yang main sebenarnya tapi pemainnya enggak, yaitu Fortuna Sittard dan Twente. Di situ tadinya pas gue lihat line up ya seperti biasa kita nungguin Hapner. Kalau di Twente kan Messilgers memang cedera, nggak ada ya. Tapi kemudian dia tidak dimainkan sampai akhir pertandingan karena memang dia pemain belakang back. Ketika tertinggal biasanya yang dimasukkan prioritasnya adalah pemain depan untuk cari gol kan. Jadi dia nggak main sama sekali. Ya, tapi secara umum kita tahu Justin Hapner musim ini I think one of the best campaign in his entire career ya, setahu gua gitu. Tapi ya kadang-kadang dirotasi, dicadangin ya nggak masalah. Tapi secara umum dia cukup reguler musim ini, sudah menyentuh, gua nggak tahu ya, mungkin 20 kali dia tampil bersama Fortuna Sittard dan semakin tidak ceroboh, semakin tenang penampilannya. Masih di liga yang sama, kali ini kita turun ke Eerste Divisie. Ada tim Gepens yang memang tidak masuk dalam squad final untuk FIFA Series nanti di bawah kendalinya John Hartman, tapi tentunya tetap kita lihat bagaimana kemarin saat timnya bermain 2-2 dari VVV Venlo. Ini klub yang dulu kalau kalian ingat pernah menaksir Boas Tolosa, sudah lama sekali. Dan tim Gepens itu masuk menit ke 73. Seperti yang gue bilang, tim Gepens ini memang bukan pilihan utama di FC Emmen, tapi dia cukup rutin bermain masuk dari bangku cadangan. Agak sedikit disayangkan dia tidak masuk squad final, karena jujur gue pengen lihat debutnya dia, tapi kembali tertunda. It's okay, nggak apa-apa, itu pilihan pelatih. Ya, kita tunggu. Kalau memang dia terus perform, dia terus bisa membuktikan diri di klubnya, usaha pasti tidak mengkhianati hasil. Nah, itu dari Belanda, kita geser ke tetangganya. Ya, ini Jerman, tentunya siapa lagi di sana kalau bukan Kevin Dix. Beberapa waktu lalu dia mencetak sejarah menjadi pemain pertama Indonesia yang berperan sebagai kapten di Bundesliga. Kali ini dia belum terlalu maksimal, walaupun sempat unggul 3-2 sampai menit terakhir, tapi akhirnya disamakan melalui sundulan seorang pemain Cologne, gua nggak tahu. Tapi yang pasti pertandingan ini berakhir 3-3, dan Kevin Dix sendiri bermain juga biasa-biasa aja, tapi hasilnya ya cukup positif ya, untuk dalam rangka untuk paling nggak bertahan di papan tengah buat Mönchengladbach. Karena patokannya gue selalu bilang musim lalu itu sebelum ada Dix, Gladbach peringkat 10. Nah, sekarang masih 12 ya, mudah-mudahan bisa sama atau lebih baik lagi musim ini ketika ada pemain kita masuk di sana. Kita geser sekarang menyeberangi pulau mungkin ya, mulai kita ke Inggris, Little Island, beside Europe ya. Ada 2 pemain yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah Ole Romney. Kalau ini sebenarnya hanya update aja. Jadi ini memvalidasi bahwa yang bersangkutan itu memang ada cedera, tapi cederanya ringan. Ini terbukti di pertandingan kemarin pun saat dikalahkan Southampton 2-0. Dia tidak masuk DSP sama sekali. 3 pertandingan berturut-turut namanya tidak ada di DSP sama sekali. Jadi memang kembali memvalidasi apa yang ditulis oleh Transfer Market, ada broken foot. Jadi memang ada masalah di kaki. Tapi kan leg itu kan bisa semua ya. Ada foot, ada calf, betis, ada leg, ada thigh, ada paha ya kalau kita umpamakan. Jadi ini hanya meluruskan berita yang waktu itu. Jadi ini sebenarnya ada sedikit masalah
dengan cedera dan kondisinya, tapi tidak parah, dan dia pun sudah dimasukkan ke squad final di FIFA Series. Nah, nanti kita lihat lagi ya, kalau misalnya dia nggak dia kan hampir pasti jadi pilihan utama kalau bugar, kalau nggak masuk ke squad apa namanya, DSP ya, atau mungkin cadangan ya. Ini semakin membenarkan bahwa ada masalah yang apa ya, di kebugarannya lah, seperti itu ya. Tapi gue yakin dia kalau bugar akan tetap menjadi pilihan utama di lini depan. Nah, last but not least, Elkan Bagot. Elkan Bagot ini setelah dipanggil ke timnas, dipanggil kembali setelah lebih dari 2 tahun absen, sepertinya semesta mendukung ya. Kemarin saat timnya Ipswich Town bermain satu sama dengan Millwall, ini tim cukup rusuh lah nih dari musuhnya West Ham di London Timur, itu dia kembali masuk DSP ya. Timnya Ipswich bermain satu sama, 2 kali beruntun. Sebelumnya lawan Sheffield Wednesday juga masuk DSP juga. Sayang tapi belum rezeki ya, walaupun doa kita jelek nih, berharap ada slot available. Artinya kan misalnya kurang perform pemain belakangnya, atau mungkin kena kartu merah, atau mungkin cedera, walaupun itu bukan keinginan kita, tapi ya siapa tahu memang saat itu dibutuhkan dia siap. Tapi memang belum rezeki, dalam 2 laga terakhir dia hanya masuk DSP ya. Sebelumnya dia nggak pernah masuk DSP atau jarang sekali ya, walaupun 2 kali. Musim ini dia berhasil dapat caps di FA Cup, tapi belum di Regular Season Championship Division atau EFL atau kasta kedua sepak bola Liga Inggris. Nah, itu teman-teman semua, kira-kira itu 7 pemain yang gue bahas raport abroad kali ini, dan kita akan lihat bagaimana penampilan mereka nanti, terutama 6 karena tim Gapers nggak dipanggil saat menghadapi St. Kitts and Nevis dan juga antara Bulgaria dan Solomon Islands pada 27 dan juga 30 Maret bulan ini. Teman-teman semua, sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah setia memantau atau mantengin channel ini. Sehat selalu, dan kita ketemu lagi di edisi yang berikutnya.